Nah, makanya kamu jadi orang Islam jadi miskin kan? Ya kamu rasain sendiri tuh ajaran kamu. Coba nak, kamu tanyakan ke orang gereja, Yesus itu sunat atau enggak? Saat di perjalanan, tiba-tiba ada bisikan di telinga beliau, kencang sekali saat itu. Kalian tahu nggak apa yang dibisikin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hi everyone. Jumpa lagi bersama Ai di channel yang membahas kisah para mu'alaf. Nah, buat kalian yang gak suka Ai bahas cerita-cerita tentang mu'alaf ini, skip aja deh ya. Dibilang kita ngehalu lah, tifu-tifu lah, ngarang cerita lah. Padahal ini cerita real ya. Beliau-beliau sendiri yang bercerita dan viral di sosmed waktu itu. Jadi kita up lagi deh di sini. Tujuannya tidak lain tidak bukan buat teman-teman yang terlahir dari muslim biar menambah wawasan, menambah keimanan dan memperbanyak syukur. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita tentang pengalaman kalian yang mu'alaf, boleh banget. Kirim ceritanya lewat Instagram Ai @aidin_naya_maulidia ya, DM aja. Nanti kita buka, kita pilihkan dan akan Ai bawakan ceritanya di sini. Oke, di video kali ini ceritanya wow banget ya, karena beliau ini dulunya adalah seorang pendeta yang sudah membuat murtad 3.000 muslim. Banyak banget ya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Here we go. Rudy Rudolf Otto Fortze adalah seorang pendeta ternama dan terkenal. Kita panggilnya Pak Rudy atau beliau aja ya sepanjang cerita ini. Jadi pendeta ini namanya Pak Rudy ya. Ingat-ingat Pak Rudy. Istri Pak Rudy ini adalah seorang penginjil. Jadi keluarga Pak Rudy ini adalah keluarga Kristen yang taat ya saat itu. Anak-anak beliau ini pun dari kecil memang dididik agar bisa mengikuti jejak orang tuanya. Kehidupan Pak Rudy dan keluarga sangat berkecukupan ya, karena beliau ini adalah pendeta yang berprestasi karena sudah memurtadkan kurang lebih 3.000 orang saat itu. Jadi beliau dikasih fasilitas dari gereja kayak mobil, rumah, dan lain-lain. Pasti ada yang bertanya-tanya kan, gimana cara Pak Rudy memurtadkan orang-orang ini? Nah, menurut yang Ai baca ya, jadi istrinya Pak Rudy ini bertugas untuk mencari orang-orang yang latar belakang ekonominya kurang lah, atau kurang mampu untuk diajak mengikuti ajaran mereka saat itu. Ketika sudah dapat nih orang yang kurang mampu tadi, kemudian dibantulah oleh istrinya Pak Rudy dan orang-orang gereja ini kayak ngasih sembako, pakaian, dan lain-lain secara berkelanjutan. Jadi nggak hanya dibantu sekali dua kali ya. Terus kalau ada anak-anak yang putus sekolah, mereka disekolahkan lagi. Jadi benar-benar full dibantu. Nah, sambil bagiin sembako, mereka yang Kristen ini juga mulai sambil menyisipkan, mendoktrin sedikit demi sedikit ajaran Kristen. Bahwa mereka selalu ada di saat mereka kesusahan, mereka akan bantu, inilah ajaran kami yang penuh kasih, pokoknya gitu-gitulah. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, karena sudah didoktrin seperti itu, akhirnya pelan-pelan orang-orang yang dibantu ini tertarik masuk agama Kristen. Awal mula Pak Rudy kenal Islam, jadi ada sebuah keluarga muslim, yaitu keluarganya Bapak Abdullah. Saat itu Bapak Abdullah dan keluarganya ini sudah dibantu oleh Pak Rudy dan istrinya sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Akhirnya saat itu mereka luluh mau masuk Kristen. Senanglah Pak Rudy ini kan, beliau akhirnya menyiapkan semuanya untuk pembaptisan. Surveilah Pak Rudy ini ke rumah Pak Abdullah. Pada saat datang ke rumah Pak Abdullah, Pak Rudy ini ngeliat banyak tulisan kaligrafi yang biasa ditempel di dinding. Kan kalau kita bertamu ke rumah orang kadang suka ada tuh yang ditempel-tempel ya. Karena penasaran, Pak Rudy ini nanya lah, Pak Abdullah ini foto apa ya? Oh, ini kaligrafi Pak Pendeta, kata Pak Abdullah. Kaligrafi itu apa? Ini adalah 2 kalimat syahadat, persaksian orang Islam ketika akan masuk Islam. Oh gitu, coba Pak baca bahasa Indonesianya, soalnya saya nggak tahu bahasa Arab, kata Pak Rudy pendeta ini kan. Dijelasin lah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Oh ini berarti harus dicopot, harus dibuang, karena nggak boleh lagi ada atribut-atribut agama Islam di sini. Gitu kata Pak Rudy kan, akhirnya dicopot, kemudian diganti dengan salib. Dah pokoknya selesai hari itu, pulanglah Pak Rudy pendeta ini dengan mengendarai mobil. Nih guys, Masya Allahnya, saat di perjalanan tiba-tiba ada bisikan di telinga beliau, kencang sekali saat itu. Kalian tahu nggak apa yang dibisikin? Nih ya. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu yang dibisikin guys. Tapi bukan suara Bapak Abdullah ya, kata Pak Rudy ini. Suaranya beda. Memang suara laki-laki, tapi beda dengan suara Pak Abdullah. Pak Rudy nggak banyak-banyak mikir ya. Pikirannya hanya, wah saya kena jin Arab nih, kata beliau gitu kan. Ketika Pak Rudy udah nyampe rumah dan beliau akan tidur, ternyata tiba-tiba muncul lagi lah suara bisikan tadi. Akhirnya beliau berdoa menurut keyakinan beliau, tapi nggak mempan. Tetap ada bisikan itu. Karena beliau nggak tahan, akhirnya minta didoakanlah sama temennya yang
sama-sama seorang pendeta. Tapi beliau nggak bilang bahwa ada bisikan suara itu. Alasan minta doa sama temennya ini biar imannya nggak luntur. Jadi nggak ada yang tahu ya tentang bisikan itu. Nah, sebelum didoakan sama temennya ini tuh bisikannya belum intens ya, masih jarang-jarang. Tapi setelah didoakan sama temennya ini bukannya hilang, malah nambah parah, nambah intens bisikannya. Ketika Pak Rudi mau makan, mau mandi, tidur, bahkan ketika beliau sedang khutbah di gereja, itu bisikan tetap ada. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Singkat cerita, setelah beberapa bulan beliau terus-menerus mengalami bisikan ini, akhirnya beliau bertanya-tanya, ini apa? Tiada Tuhan selain Allah itu apa? Nabi Muhammad itu siapa? Bingung beliau saat itu. Akhirnya beliau mencari tahulah lewat buku-buku. Dan ada satu buku yang menarik perhatian beliau saat itu, judulnya Kehidupan Setelah Kematian. Proses Pak Rudi ini mencari tahu tentang Islam ini dari tahun 1988 sampai 1994 ya, kurang lebih 6 tahun. Beliau juga banyak belajar tentang agama Islam dari para ustadz-ustadz. Sampai-sampai beliau ini juga khatam baca Quran terjemahan. Masya Allah. Karena kan beliau nggak bisa ya baca tulisan Arabnya, jadi terjemahannya. Akhirnya setelah belajar dan keyakinannya sudah mantap, pada tanggal 13 Januari 1994 beliau memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah. Malam itu beliau masuk Islam secara diam-diam ya. Nggak ada keluarganya yang tahu bahwa beliau saat itu sudah mu'alaf. Barulah keesokan harinya keluarganya dikumpulin. Anak-anaknya, istrinya, dan beliau bilang, Bapak sudah masuk Islam. Wah, heboh lah saat itu, apalagi istrinya. Karena kan istrinya Pak Rudi ini seorang penginjil ya, pokoknya rame lah saat itu, ribut. Dan mulai saat itulah keluarga Pak Rudi ini sudah nggak harmonis lagi. Istrinya minta cerai, gara-gara suaminya masuk Islam. Anak laki-laki beliau yang pertama ini pokoknya bagaimana caranya Bapak harus balik lagi ke agama Kristen. Pokoknya chaos lah saat itu. Singkat cerita, akhirnya ceritalah istri Pak Rudi ini ke pendeta yang ada di gereja situ. Suami saya sudah masuk Islam. Dengar itu pihak gereja nggak terima lah dan berencana akan menemui Pak Rudi. 2 minggu setelah masuk Islam, akhirnya sekitar 7-8 orang dari pihak gereja datanglah ke rumah Pak Rudi dengan wajah macam orang marah. Gak bersahabat lah saat itu. Padahal mereka ber8 orang ini teman-temannya Pak Rudi semua saat masih jadi pendeta. Pak Rudi ditunjuk-tunjuk, dikata-katain, dicaci maki, semuanya saat itu nggak ada yang santai. Semuanya berdiri menghadap Pak Rudi. Kenapa? Kenapa Pak Rudi bisa masuk Islam? Kok bisa? Pikir mereka kan sekelas pendeta yang sudah memurtadkan 3.000 orang, kok bisa-bisanya masuk Islam gitu. Tapi ini guys, ada hal yang menarik. Ini menurut anak-anak beliau ya. Melihat bapaknya dicaci maki, ditunjuk-tunjuk seperti itu, beliau terlihat tenang, rileks, nggak ada emosi dan nggak ada ketakutan yang terlihat. Padahal kata anak-anak Pak Rudi ini kan orang Manado. Kalau orang Manado bicarakan keras, sampai anak-anak Pak Rudi pun sungkan sama bapaknya sendiri, takut. Nah, saat itu kebalikannya. Pak Rudi ini terlihat tenang, wajahnya adem, beliau hanya nunduk, tersenyum, mendengarkan kemarahan orang-orang gereja. Bingung anak-anaknya kan, kok iya bapak nggak balik marah? Setelah selesai dengar orang gereja, Pak Rudi pun bilang, gimana, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan duduk. Kita ngomong baik-baik. Kita tidak perlu berdebat. Kita ada waktu dan tempatnya nanti, kata Pak Rudi ini. Orang-orang gereja ini bilang, wah di mana Pak tempatnya, kapan? Ayo, kita siap kapanpun. Ya nggak sekarang, kata Pak Rudi gitu kan. Loh kapan? Nunggu kiamat dulu, kata Pak Rudi. Wah stres nih orang udah kata orang-orang gereja saat itu kan. Ya kan kita sama-sama mengimani adanya hari kiamat. Nah nanti saat kiamat, kalau memang benar Yesus itu betul-betul turun ke altar gereja, itu berarti agama kamu yang benar. Tapi kalau nanti Nabi Isa yang turun dan sholat berjamaah dengan orang-orang Islam, berarti itu ajaran kami yang benar dan keimanan saya ini benar, kata Pak Rudi. Akhirnya orang-orang gereja nih capek sendirilah menghadapi Pak Rudi. Singkat cerita, perubahan positif dari Pak Rudi ini pun dirasakan oleh anak-anak beliau yang dulunya Pak Rudi ini orangnya emosian, wajahnya selalu merah kayak orang yang sedang marah, padahal lagi nggak marah kata anak-anaknya. Sekalinya beliau masuk Islam, itu wajahnya menjadi teduh, putih bersih, sikapnya jadi hangat sama anak-anaknya, bercanda, mereka ngobrol pun sama bapaknya lebih nyaman. Kalau dulu kan anak-anaknya sangat menghindari untuk bicara, dan kalaupun ngobrol nggak mau lihat wajah bapaknya. Pokoknya jadi pribadi yang lebih penyayang setelah masuk Islam. Melihat bapaknya masuk Islam dan ada perubahan sikap pada bapaknya, ada keinginan putri-putrinya beliau untuk mengikuti. Sang adik berumur 7 tahun dan sang kakak berumur 11 tahun waktu itu. Sama-sama perempuan ya. Dan akhirnya putri-putri Pak Rudi pun mu'alaf. Bersyahadatlah waktu itu di musola yang ada di Depok. Melihat kedua putrinya mu'alaf, ibunya nggak terima lah.
kok bisa anak-anakku ikut bapaknya, marah-marah gitu kan. Semenjak itu istri dan anak pertama Pak Rudi ini jadi sering berdebat lah sama Pak Rudi. Kalau ketemu debat gitu kan. Akhirnya kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan istrinya mengaku kalah dalam perdebatan itu. Istrinya nih baru sadar sebab semua pertanyaan yang selalu istrinya tanyakan ke pendeta lain atau bertanya ke pihak gereja nggak bisa dijawab. Tapi di Islam semuanya terjawab, kata istrinya. Contohnya saat itu Pak Rudi nyuruh anaknya yang cowok ini nanya ke pendeta masalah sunat. Coba nak, kamu tanyakan ke orang gereja, Yesus itu sunat atau enggak? Terus ada enggak ajaran di Kristen itu untuk bersunat? Malah dijawab sama pendetanya, udah, kamu enggak usah ikut-ikut bapak kamu. Ajaran bapak kamu tuh sesat gitu, kata pendetanya. Jadi enggak ada jawaban yang memuaskan atas pertanyaan si anak ini tadi. Pokoknya gitu, terus anaknya disuruh nanya ini, nanya itu, nanya ini ke pendeta, enggak bisa dijawab. Akhirnya dari situlah iman Kristen mereka luntur dan mulai tertarik belajar agama Islam. Seiring berjalannya waktu, istri dan anaknya ini belajar dan akhirnya mereka pun ikut masuk Islam. Nikah lagi lah Pak Rudi dengan istrinya sah secara Islam. Nama Pak Rudi diganti, yang awalnya Rudi Rudolf Otto Fortze diganti jadi Rudi Mulyadi Fortze. Dan istrinya yang awalnya bernama Litianio karena keturunan Cina diganti jadi Rifka Hartini. Finally semua keluarga Pak Rudi, istri dan anak-anaknya mu'alaf. Masya Allah, Masya Allah. Nah setelah masuk Islam, barulah di sini ujian mereka dimulai. Fasilitas-fasilitas yang diberikan gereja semuanya dicabut seperti rumah beserta semua isi-isinya dan mobil. Akhirnya mereka pindah cuma bawa pakaian. Otomatis Pak Rudi ini nganggur ya, nggak ada kerjaan. Istrinya pun sama, karena kan kerjaan utama Pak Rudi dan istrinya ini ya di gereja itulah. Keluarga dari pihak Pak Rudi maupun istrinya juga nggak ada yang mau menerima mereka, nggak ada yang mau bantu. Akhirnya tinggallah mereka di sebuah kontrakan yang sangat sederhana, lingkungan baru dan tidak kenal siapapun. Pak Rudi dan istrinya nyari-nyari pekerjaan juga nggak dapat sama sekali waktu itu. Pernah suatu ketika di titik mereka nggak punya makanan dan nggak punya uang sama sekali. Anak pertama Pak Rudi ini yang laki-laki ya keluar ke belakang rumah. Di sana terdapat kebun yang luas. Si anaknya Pak Rudi ini ngeliat ada beberapa buah pepaya di situ. Ambil nggak? Perang batin lah saat itu. Nih kalau nggak diambil adik-adik saya kelaparan. Akhirnya dipetiklah buah pepaya ini satu, dibawalah pulang, dimasak, dimakanlah oleh Pak Rudi sekeluarga pada hari itu. Terkadang juga beberapa kali istrinya Pak Rudi ini pulang ke rumah orang tuanya untuk minta uang. Kadang ya istrinya juga cerita kehidupan mereka bagaimana, anak-anaknya, suaminya, keluarga orang tuanya suka bilang, ya makanya kamu jadi orang Islam jadi miskin kan, ya kamu rasain sendiri tuh ajaran kamu, bla 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 bla. Pokoknya gitulah kata keluarganya. Alhamdulillah kadang untuk mereka makan Pak Rudi ini kerja sebagai kuli ikut tetangganya. Istrinya juga kadang jadi ART, kadang jualan kue. Anak-anaknya saat di sekolah juga pernah sambil jualan es lilin. Memang tidak seberapa tapi lumayan lah mereka dapat untuk makan. Pernah juga saat malam lebaran mereka nunggu-nunggu depan rumah mengharap ada yang datang ngasih makanan. Kan kadang-kadang kalau di desa-desa itu ya sering ada tradisi tukar-tukar makanan gitu ya. Nah mereka juga begitu, mereka mengharap ada yang datang ngasih makanan. Nunggulah mereka depan rumah sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada yang datang kasih makanan. Dan alhamdulillah ada yang datang antar makanan. Singkat cerita pada tahun 97 Pak Rudi ini sudah dikenal oleh orang-orang ya karena cerita mu'alafnya beliau ini. Kalau ketemu orang cerita gitu sampai beliau dikenal banyak orang. Dan karena cerita beliau inilah Pak Rudi sering diundang kayak acara-acara seminar tapi tentang persaksian atau perjalanan beliau dalam menemukan agama Islam. Nah karena sering diundang kan pasti adalah dapat rezekinya kan. Dari situ kontrakan yang sering nunggak akhirnya mereka bisa bayar dan ngontrak di rumah yang lebih besar. Masya Allah benar-benar mereka ini memang dari titik nol ya, dan alhamdulillah semuanya bisa mereka lalui bersama. Pak Rudi dan istrinya pun sudah wafat. Pak Rudi meninggal di tahun 2003 saat kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan istrinya meninggal di tahun 2021. Kita doakan semoga Bapak Rudi Mulyadi dan istrinya Ibu Rifka dimaafkan semua dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, itu dia guys, sebuah cerita real yang luar biasa dari saudara kita. Silahkan ambil sisi positifnya, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa sendiri karena Allah selalu bersama kita. Oke, cukup sekian videonya, boleh bantu klik like-nya, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tahu saat saya upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.